Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan terkait kata-kata dalam bahasa Arab yang diakhiri oleh huruf illah, yaitu alif, waw, dan ya. Pertama sekali perlu kita ketahui adalah kata-kata dalam bahasa Arab itu terbagi kepada tiga. Ada kata benda, isim, ada kata kerja, fi'il, ada huruf. Huruf kita tidak membicarakan atau tidak kita jelaskan tentang huruf karena dia sudah bersifat baku, nggak berubah-ubah. Bentuk dari akhirnya, baris dari akhirnya. Sementara kata benda dan kata kerja berubah-ubah. Kemudian kata kerja itu sendiri kita akan berbicara, kita khususkan pada kata kerja fi'il mudhari' saja karena dia yang berubah-ubah. Seperti yajlisu, kadang kita baca yajlisu, kadang yajlisa, kadang yajlis. Nah, tapi kalau fi'il madhi, fi'il amar itu tidak berubah-ubah, mabni. Pertama sekali kata benda itu terbagi dua, ada yang di akhirnya berhuruf sahih, as-sahihul akhir. Seperti dal pada kata Muhammadun. Nah, Muhammadun kadang dibaca Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Kemudian yang kedua, yang mu'tal al-akhir, yang di akhirnya berhuruf mu'tal. Dan ini ada dua, ada yang ya, ada juga yang pada akhirnya alif. Kalau diakhiri oleh ya, itu disebut dengan isim manqus. Seperti pada contoh qadhi, al-qadhi. Ya. Maka qadhi ini disebut mangkus karena dia akan dibuang. Nah, mangkus itu dikurangi artinya. Karena hurufnya akan dikurangi. Kapan dia dikurangi? Kalau dia tidak dimasuki oleh alif lam. Nah, kalau ada alif lam seperti ini huruf ya-nya nggak dibuang. Atau juga kalau dia tidak diidhafahkan. Kalau diidhafahkan seperti ini, qadhil mahkamah, maka juga nggak dibuang ianya. Maka pada contoh yang dibuang, ja'a qadhin. Nah, ini dibuang. Kenapa dibuang? Karena qadhi di sini tidak masuk alif lam. Dan qadhi di sini juga tidak diidhafahkan. Kenapa qadhin? Kalau kita i'rab, atau kalau kita tentukan posisi kata qadhin, pada jumlah ja'a qadhin itu sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu'. Mana tanda rafa'nya? Maka kita akan menjawab asalnya qadhiyun. Jadi marfu' li'annahu fa'il wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'. Jadi dhammah 'ala al-ya' qadhiyun. Jadi qadhiyun kalau ditulis qadhiyun, maka huruf dhamma atau baris dhamma itu berat apabila dia terletak di atas ya. Maka karena dia berat, maka dibuang. Ketika dibuang, jadilah dua sukun. Sukun ya dan sukun nun. Karena tanwin itu adalah nun. Qadhin gitu. Karena berjumpa dua sukun, ya dan nun, maka ya-nya dibuang. Maka berubah menjadi seperti ini. Qadhin. Ditulis seperti ini. Qadhin, ja'a qadhin. Asalnya qadhiyun. Jadi qadhin marfu' dan fa'il. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah di atas ya yang dibuang. Kemudian yang kedua, isim manqus yang pada akhirnya ada alif, sebelumnya huruf fathah. Kalau manqus, isim maqsur ya. Isim maqsur. Kalau isim manqus itu diakhiri oleh ya, sebelumnya kasrah. Sekarang yang kedua adalah isim maqsur. Disebut dengan maqsur karena dia diakhiri oleh alif maqsurah. Alif ini disebut dengan alif maqsurah. Seperti pada mustashfa. Jadi sebelum alif itu berbaris fathah. Mustashfa, hadza mustashfa. Mustashfa posisinya di sini adalah sebagai khabar. Khabar hukumnya marfu'. Mana tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhammah
di atas alif. Kenapa nggak ditulis? Karena nggak bisa dibaca. Nah, jadi dhammatun muqaddarah 'alal alif. Dan kata mustashfa ini kalau di tasniyah dijadikan dua, maka kita ubah alif itu menjadi ya. Mustashfayani. Dan ini disebut dengan isim maqsur. Jadi isim maqsur ini kalau dia marfu ala dhamma muqaddarah 'ala alif, mansub ala bil fathah al muqaddarah 'ala alif, majrur bil kasrah al muqaddarah 'ala alif. Kemudian kembali kepada kata al-qadhi yang tadi dibuang baris dhammah, juga kalau dia berbaris kasrah juga dibuang. Iyanya ya, kalau dalam kondisi nakirah. Akan tetapi kalau dalam kondisi fathah mansub itu nggak dibuang. Nah, seperti pada contoh ra'aitu qadiyan. Kenapa nggak dibuang? Karena baris fathah di atas ya itu ringan. Karena ringan maka tidak dibuang. Tapi kalau dia kasrah maka dibuang kembali. Marartu biqadin. Asalnya qadiyin. Nah, sama seperti ja'a qadin. Jadi pada baris fathah dia tidak dibuang ya. Seperti ra'aitu qadiyan. Qadiyan di sini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Maka tanda fathah itu tidak dibuang. Kemudian yang kedua, pada kata kerja yang mirip juga dengan kata benda tadi, kalau diakhiri oleh huruf sahih itu disebut dengan sahihul akhir. Seperti yajlisu, yajlisa, yajlis. Tapi kalau diakhiri oleh huruf illah, ini disebut dengan al-fi'lun naqis, al-mu'tal akhir, an-naqis. Pada isim tadi, yang disebut dengan isim mangkus, yaitu yang dikurangi hurufnya, itu ada pada kata benda yang diakhiri oleh huruf ya. Sementara yang diakhiri oleh huruf alif tidak disebut mangkus, tapi disebut dengan maksur. Tapi pada kata kerja, baik diakhiri oleh alif seperti yarda, atau diakhiri oleh ya seperti yarmi, atau diakhiri oleh waw, yad'u, ketiga-tiganya disebut dengan an-naqis, yaitu yang berkurang. Kenapa berkurang? Karena dalam kondisi majzu dimasuki oleh lam, maka semua huruf illahnya dibuang. Lam yarda, lam yarmi, lam yad'u. Kalau dalam kondisi marfu, maka dia tidak dibuang, tapi barisnya saja yang dibuang. Yardallahu an Zaidin. Yarmi Muhammadun kalban. Asalnya yarmiyu. Maka dibuang dhamma karena dhamma berat atas ya. Yad'u Muhammadun aliyan. Asalnya yad'u. Karena berat dhamma atas waw maka dibuang. Tapi kalau dimasuki oleh lan, maka baris fathahnya enggak dibuang kecuali pada yarda. Karena yarda alif memang enggak bisa menerima baris apapun. Jadi lan yarda. Jadi yarda mansub bil fathah al-muqaddarah 'ala al-alif. Mansub bilan wa alamatun nasbihi fathatun muqaddarah 'ala al-alif. Lan yarmiya Muhammadun kalban. Yarmiya kita baca. Lan yad'uwa Muhammadun aliyan. Kenapa fathah tidak dibuang? Karena fathah ringan, makanya tidak dibuang. Tapi kalau dimasuki oleh lam, kesemuanya dibuang. Alif dibuang, ya dibuang, waw dibuang. Jadi itu sekilas tentang kata benda dan kata kerja yang diakhiri oleh huruf illah pada akhir. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil pelajaran dan kita simpulkan agar tidak terbalik-balik antara yang diakhiri oleh huruf illah, antara isim atau kata benda dan kata kerja yang diakhiri oleh huruf illah. Pertama sekali adalah dari segi nama. Kalau mangkus mirip dengan nama naqis pada kata kerja. Tapi an-naqis ini termasuk semua huruf alif, ya dan waw. Kalau di mangkus itu hanya
khusus pada huruf ya saja. Sedangkan kalau alif ada namanya tersendiri, itu namanya isim maksur namanya. Sedangkan isim yang diakhiri dengan waw, ini tidak tergolong dalam pembahasan kita terkait dengan pembagian tadi ya, pembagian mu'tal al-akhir min al-asma. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.